Assalamualaikum sahabat Al-Raya Channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, Al-Raya Channel akan menyajikan kisah Abu Nawas yang melegenda. Semoga video ini bisa menghibur sahabat dan menjadikan hikmah untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menikmati. Dikisahkan, ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok.
Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertaubat. Kisah selanjutnya. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk mengobati rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. "Kebetulan kamu datang, Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Kemari, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen ingin bertemu Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu," ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Ada gerangan apa? Tiba-tiba Baginda memakai baju seperti saya." "Saya ingin main ke rumahmu, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Baginda main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja.
Tapi sebelumnya hamba minta maaf Baginda yang mulia. Kondisi rumah hamba lagi berantakan. Saya khawatir Baginda tidak betah berlama-lama di rumah saya, ujar Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, toh saya tidak ingin minta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu, timbal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. Kamu sendirian Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, istri saya sedang menjenguk orang tuanya, jawab Abu Nawas. Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dari saya? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga? Tanya Baginda Raja kembali. Benar Baginda, setiap kali hamba menerima hadiah dari Baginda, saya selalu bagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rezekinya kepada orang miskin. Abu Nawas, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda Raja. Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup tidak cukup hanya dengan teori saja Baginda Raja, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya, ucap Abu Nawas. Ya karena itulah saya datang ke sini Abu Nawas. Saya tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu, ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup? Abu Nawas menjawab, agar lebih panas dan lebih besar apinya Baginda yang mulia. Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sop masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. Mengapa sop itu kau tiup? Tanya Baginda Raja kembali. Agar lebih dingin dan enak dimakan Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu Abu Nawas. Kamu tidak konsisten dengan pengetahuanmu, ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. Maksud Baginda apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan saya? Tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja menjelaskan, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal keduanya sama-sama kamu tiup. Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu? Tanya Baginda Raja. 40 tahun Baginda, jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. Hamba konsisten Paduka yang mulia. Kalau saya jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap saya tidak konsisten lagi. Mendengar itu Baginda Raja pun tertawa. Dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Di zaman Waliullah Hasan al-Basri ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau.
Diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, suatu ketika saat Hasan Al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan Al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran, sebab warna matanya aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan Al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini? Atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan Al-Basri. Pemuda yang baru datang itu berkata, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah panggilan untuk Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan Al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Semua penumpang tidak ada yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada, kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika saya mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah, terbuat dari perak. Saya pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya. Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di dalam peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku segera menutup kembali peti tersebut. Aku pun berniat untuk meninggalkan istana itu. Namun saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba di hadapanku ada 2 pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, sepertinya mereka berdua mengetahui kegelisahanku. Mereka pun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku. Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku ceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang telah aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak merenungkan kisah perjalananku. Ia lantas kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata, "Kalau begitu, duduklah dulu." Aku menuruti perintahnya. Aku duduk sambil terus memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian, datanglah sekumpulan awan mendekati orang tua itu. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia.
sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum ya waliyullah." Ia menjawab salam awan itu. Kemudian awan itu pun berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Basrah." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu, turunlah dulu." Awan itu pun turun dan berhenti di hadapannya. Orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi, dan siapa dua orang pemuda yang berada di istana, dan siapa engkau sebenarnya?" Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Jenazah para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana dan orang tua tersebut. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah, mataku kini menjadi biru seperti ini. Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda." Demikianlah kisah pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asik jalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih," teriak pemuda tersebut. Di sebelah baju dagangan si pemuda tertulis kalimat "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Saya mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan tuan, silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya bagus dan warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Oh, baiklah. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Umumnya harga baju cuma 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, karena ini sudah harga pas," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini dengan harga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," jawab si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun naas, di tengah jalan, baju barunya Abu Nawas terjatuh dan menjadi kotor. Ia pun terpaksa harus mencucinya. Setibanya di rumah, baju tersebut langsung direndam air.
Warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan menjadi luntur. Kurang ajar, aku telah ditipunya. Katanya dijamin tidak luntur, gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa, Tuan?" jawab pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur. Anda sendiri yang mengatakan begitu," ujar si pemuda. "Iya, memang saya yang mengatakannya. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca, Tuan. Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab, Tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas perbuatan pemuda itu," batin Abu Nawas dalam hati. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian ia pun tersenyum. "Aha, aku punya cara yang jitu." Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berjualan kipas di samping tempat jualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu kondisi sangat panas, pemuda yang berjualan baju tersebut mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya, Tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali. Cuma 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa, anak muda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau memang bisa bertahan sampai 100 tahun, tidak ada salahnya kalau harganya mahal, pikir pemuda tersebut. "Baiklah Tuan, saya beli 1, ucapnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham hasil penjualan kipasnya. Sementara pemuda yang terlihat kepanasan segera menggunakan kipasnya. Baru beberapa menit, kipas yang ia gunakan mendadak rusak. "Kurang ajar, aku ditipu," kata si pemuda merasa geram. Ia pun segera pergi menuju rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hei Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipasnya awet sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit sudah rusak," kata si pemuda. "Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh, tidak ada yang rusak," balas Abu Nawas. "Salah bagaimana maksud Tuan?" tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan, "Cara pakai kipas biar awet bukan kipasnya yang digerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas tersebut akan awet sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.